warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu sehat. Nah, perkenalkan, nama saya Diana Chandra Dewi dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, semester 4. Nah, izinkan di sini saya akan melakukan penyuluhan yang bertema tetap sehat di usia senja. Nah, pertama itu, apa itu lansia? Lansia sendiri adalah seseorang yang memiliki usia lebih atau sama dengan 55 tahun. Nah, menurut Termojo juga lansia dapat diartikan sebagai menurunnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas. Nah, apa sih kebutuhan gizi pada lansia itu? Nah, di sini ada pemberian gizi pada lansia diberikan untuk membantu proses penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan yang dialami, juga menjaga kelangsungan pergantian sel-sel pada tubuh. Nah, apa sih gizi untuk lansia? Nah, untuk energinya itu lebih rendah daripada usia dewasa muda. Untuk lansia itu turun sekitar 5-10%. Kalau kebutuhan vitamin dan mineral sama dengan usia dewasa muda. Sedangkan untuk lemaknya itu rendah lemak untuk mencegah kolesterol tinggi, menghindari penyakit-penyakit yang rentan di usia lansia. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia? Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Yang kedua itu ada berkurangnya indera pengecap mengakibatkan penurunnya terhadap cita rasa manis, asin, asam, dan pahit. Nah, yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan mengalami pelebaran. Dan yang keempat itu ada rasa lapar menurun, asam lambung menurun. Yang kelima ada gerakan usus atau gerakan peristaltik lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Yang terakhir ada penyerapan makanan di usus menurun. Nah, masalah gizi pada lansia, apa saja sih masalah gizi pada lansia? Yang pertama itu ada hipertensi. Nah, hipertensi pada lansia beresiko hingga 90%. Nah, itu mengalami tekanan darah tinggi pada masa senjanya. Semakin bertambah usia, tekanan darah cenderung semakin meningkat. Nah, tekanan darah lansia itu normalnya 140/90 mmHg. Dan yang kedua itu ada diabetes. Nah, diabetes itu pada umumnya yang diderita di usia lansia adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, hal ini bisa terjadi karena usianya yang cenderung tua, efek gaya hidup tidak sehat yang selama ini dilakukan. Nah, namun banyak orang itu kayak mengonsumsi gula berlebih pada usia mudanya. Nah, sedangkan hal ini menyebabkan pada usia senja itu menumpuk. Nah, yang ketiga itu ada stroke. Nah, stroke itu terjadi ketika aliran darah menuju otak mengalami gangguan. Darah itu merupakan kendaraan bagi oksigen dan nutrisi yang sel-sel otak butuhkan. Ketika darah tidak dapat mengalir ke suatu bagian otak, maka sel-sel otak akan kekurangan oksigen dan bisa mati dalam hitungan menit. Nah, ketika sel-sel tertentu pada otak mati, fungsi tubuh akan terganggu seperti kesulitan berbicara, kesulitan berjalan, atau kesulitan berpikir. Nah, faktor yang menyebabkan lansia rentan mengalami stroke itu ada
gaya hidup buruk dari muda, itu contohnya kayak kebiasaan merokok, terus berat badan berlebihan itu juga berpengaruh, terus konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, ada juga mempunyai penyakit sewaktu muda itu dapat meningkatkan resiko stroke kayak jantung, diabetes mellitus, kolesterol, dan hipertensi. Nah, yang ketiga itu faktornya ada kanker, penyakit kanker. Nah, penyakit kanker ini menyebabkan kematian kedua terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, yang dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu ada genetik, nah sedangkan faktor eksternalnya ada kuman atau pengawet atau zat-zat tertentu terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir ada nyeri sendi. Nah, nyeri sendi ini peradangan pada sendi menyebabkan nyeri dan kekakuan yang dapat memburuk seiring usia. Nah, penyebabnya itu mulai dari asam urat, interaksi hingga penyakit degeneratif. Nah, di sini ada cara mencegah masalah-masalah gizi yang di atas tadi, yaitu dengan menjaga pola makan, menjaga aktivitas fisik, serta pemantauan status gizi. Nah, untuk menjaga aktivitas fisik itu ada banyak pilihan yang sesuai dengan usia lansia, yaitu ada untuk lansia ini dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk intensitas sedang itu contohnya ada jalan kaki jarak dekat, bersih-bersih rumah, bersepeda, naik turun tangga, hingga berkebun. Nah, untuk pemantauan status gizi itu ada penimbangan berat badan secara teratur, minimal 1 minggu sekali. Kalau terjadi penurunan atau peningkatan BB, itu bisa tahu. Terus ada pengukuran tekanan darah. Nah, untuk menjaga pola makan itu ada makanan yang mudah dicerna, hindari makanan yang terlalu manis, gurih, atau goreng-gorengan. Makanan dalam bentuk kecil tetapi sering. Makanan selingan atau snack itu berupa susu, buah, dan sari buah sebaiknya diberikan. Nah, batasi minum kopi atau teh, dan makanan mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, hati, telur, daging rendah lemak, bayam, dan sayuran hijau. Nah, menjaga aktivitas fisik tadi ada jalan kaki, naik turun tangga, hingga berkebun. Untuk pemantauan status gizi, saya udah sebutkan tadi ada penimbangan berat badan, minimal seminggu sekali, pengukuran tekanan darah, cek gula darah. Nah, ini angka kecukupan gizi di pada usia 50 sampai 64 tahun. Nah, di sini ada angka kecukupan gizi bagi laki-laki. Ya, energinya itu setara 2150 kilokalori, proteinnya itu ada 65 gram, lemak ada 60 gram, karbohidrat 340 gram. Sedangkan untuk angka kecukupan gizi pada perempuan, itu energinya ada 1.800 kilokalori, protein 60 gram, lemak 50 gram, dan karbohidrat 280 gram. Nah, di sini ada pedoman isi piringku untuk lansia. Apa itu isi piringku? Apakah ada yang tahu apa itu isi piringku? Bapak, Ibu, ada yang tahu? Nah, di sini isi piringku itu merupakan
kampanye Kementerian Kesehatan tentang acuan sajian sekali makan yang digaungkan sejak tahun 2017 sebagai Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS yang sebelumnya sudah dikeluarkan tahun 1995. Dulu itu masih dikenal dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang itu sudah diganti dengan isi piringku. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, isi piringku untuk lansia. Nah, seperti apa sih pembagian isi piringku untuk lansia? Di sini makanan pokok itu ada 1/3 makanan pokok, 1/3 piring makanan pokok, 1/6 piring lauk pauk seperti lauk hewani dan lauk nabati. Nah, ada 1/6 buah-buahan dan 1/3 sayuran. Untuk makanan pokok itu, contoh makanan pokok itu yang biasa kita makan ada beras, nasi, kentang, umbi-umbian, jagung, roti putih gitu. Nah, ada manfaat makanan pokok yaitu sebagai sumber karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi, merangsang produk insulin dan merangsang pertumbuhan atau aktivitas bakteri di usia senja. Di usus besar. Nah, ada sumber protein. Nah, di sini ada protein itu ada protein hewani dan protein nabati. Ya, hewani itu ada dari daging, ikan, telur, sedangkan protein nabati itu berasal dari kacang-kacangan. Nah, protein tersebut sendiri berperan besar dan menjaga stabilitas pH tubuh. Nah, protein membantu dalam pemeliharaan tekanan osmotik di dalam sekat-sekat rongga tubuh. Yang buah-buahan. Nah, contoh buah-buahan yang dianjurkan untuk lansia itu ada pisang, buah naga, apel, alpukat. Manfaat buah itu untuk kesehatan tubuh selain untuk memelihara kesehatan organ, kandungan nutrisinya juga bermanfaat untuk melindungi tubuh dari penyakit. Bahkan dapat mempercepat proses penyembuhan penyakit. Ada sayuran. Nah, contoh sayuran yang dianjurkan untuk lansia itu ada bayam, sayuran hijau, ada wortel, ada tomat. Nah, manfaat sayuran itu secara garis besar ya adalah sumber serat, vitamin, dan mineral yang cukup baik bagi tubuh dan kesehatan manusia. Dan juga untuk mengatur metabolisme tubuh, pencegahan penyakit. Di sini ada contoh porsi makan makanan pokok. Ya, biasanya itu nasi putih ya, Bapak Ibu. Nah, satu porsi besar itu setara dengan 300 gram, seperti pada di gambar. Kalau satu porsi sedang itu 200 gram. Nah, kalau untuk porsi kecil itu 100 gram. Sedangkan untuk mie rebus satu piring itu setara dengan 100 gram. Kalau 1 sendok makan itu setara dengan 10 gram. Nah, di sini ada kentang rebus juga. Nah, satu buah kentang besar itu 150 gram. Kalau satu buah sedang 100 gram dan satu buah kecil itu 75 gram. Ada juga porsi makan lauk pauk. Nah, di sini ada telur dadar. Nah, satu butir telur itu setara dengan 60 gram. Ada juga ayam goreng. Nah, satu potong dada atas itu setara dengan 60 gram. Satu potong dada bawah 50 gram. Dan satu potong sayap itu setara dengan 30 gram. Di sini ada juga lauk pauk hewani yaitu tempe goreng. Nah, satu buah segitiga itu setara dengan 30 gram dan satu potong besar itu setara dengan 60 gram, sedangkan satu potong sedang 25 gram. Ada juga tahu goreng. Satu potong besar itu setara dengan 80 gram. Satu potong sedang setara dengan 40 gram.
Satu potong kecil setara dengan 20 gram. Nah, di sini ada contoh porsi makanan sayur dan buah. Nah, sayurnya itu ada tumis kangkung. Biasanya 1 sendok makan ada 10 gram dan 1 piring, seperti pada digambar, itu setara dengan 100 gram. Ada juga sayur bening. Nah, 1 sendok sayur itu ada 15 gram, 1 mangkuk 100 gram, dan 1 sendok makan itu biasanya 10 gram. Sedangkan untuk buah, ini ada buah jeruk dan buah melon. Nah, buah jeruk itu 1 buah sedang setara dengan 60 gram. Kalau 1 buah besar 100 gram. Untuk melonnya itu 1 potong besar setara dengan 100 gram. Sedangkan 1 potong dadu itu 20 gram. Nah, ini ada contoh menu sesuai pedoman isi piringku ya Ibu Bapak. Nah, di sini ada makanan pagi. Makanan pagi saya mengambil sandwich yang isinya itu ada roti, telur, minyak, tomat, selada air, timun, mayones, mentega. Nah, makan pagi ada buahnya yaitu apel. Nah, ini selingan pagi, ada buah potong yaitu pepaya. Makan siangnya ada nasi, tumis ayam tahu, sayur gambas, dan buahnya jeruk. Untuk selingan sorenya ada buah potong lagi, pisang 1 buah. Makan malamnya ada nasi, sup daging sapi yang berisi daging sapi, kacang merah, brokoli, buncis, dan wortel. Untuk buahnya buah nangka. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.